Legenda Sang Monster, Chapter 97-100. Chapter 97. Aku sangat merindukanmu. Setiap harinya pintu gerbang Sekte Lingtian dipenuhi oleh ratusan bahkan sampai ribuan kultivator yang sedang mengantri untuk bergabung dengan sektenya. Para kultivator itu sama sekali belum pernah melihat serta mengetahui pemimpin sekte tersebut, yaitu Lingtian. Mereka hanya bertemu dengan Huang Fu dan Mu Bai yang biasa sering menemaninya saat menyambut semua orang yang ingin bergabung menjadi bagian dari sekte mereka. Semua kultivator tersebut hanya mengetahui bahwa sang pemimpin sekte sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi dengan tenang. Lingtian memang sangat sibuk melatih dan meningkatkan kultivasi dari Ling Han, Su Mei, Mo Qingcheng dan Xiao Jun. Dia juga terus meramu pil untuk harta perbendaharaan sektenya karena semakin banyaknya kultivator yang ingin bergabung dengannya. Lingtian hanya keluar sekali saja ketika memberikan semua pil buatannya itu kepada Huang Fu. Setelah itu, dia tidak pernah keluar lagi dari wilayah kediamannya, sebab semua masalah sekte telah diurus oleh Huang Fu dan Mu Bai. Suara pertarungan dari latihan Ling Han dan yang lainnya di halaman Lingtian juga tidak terdengar keluar, karena dia pun telah memasang formasi penyegelan di sekitar kediamannya sendiri. Kakak, cobalah kamu bertarung melawan Jun, itu akan membuatmu mendapatkan sedikit pencerahan saat menghadapi teknik pedang kembar miliknya. Meyer, kamu berlatihlah bersama kakak ipar, itu akan membantu membuka wawasannya tentang teknik pedang yang telah aku berikan padanya. Kakak, jika kamu ingin menyatu dengan pedangmu, rasakanlah niat dan kehendak yang terdapat pada pedangmu itu sendiri. Jun, selaraskan setiap serangan dan pertahananmu, jangan biarkan konsentrasimu terpecah ketika pedang di tangan kirimu itu yang melakukan serangan. Kakak ipar, serangan pedangmu masih kurang ganas dan kejam, tidak sesuai dengan nama yang telah aku berikan pada teknik tersebut yaitu teknik pedang pembelah langit. Meyer, gerakanmu sudah mendekati kesempurnaan, tinggal kecepatan tebasan pedangmu yang harus kamu tingkatkan lagi. Setiap harinya, Lingtian terus melatih mereka berempat dan memberitahukan semua kekurangan yang terdapat pada teknik serta gerakan yang mereka lakukan. Dia berkonsentrasi penuh pada pelatihan mereka berempat, sehingga tidak terlalu mempedulikan apa yang terjadi di dalam sektenya. Di depan pintu gerbang, para penjaga sibuk mengatur semua kultivator yang terus berdatangan dan mengantri untuk memasuki sekte Lingtian. Dua pemuda dan seorang gadis bercadar baru saja tiba di tempat itu. Mereka bertiga pun mulai ikut dalam antrian dengan pandangan takjub ketika memandang banyaknya kerumunan kultivator yang seakan tak ada habisnya terus berdatangan dari berbagai arah. Senior, meskipun aku masih sedikit ragu, namun setelah melihat semua ini, sepertinya berita tersebut mungkin benar. Kata pemuda itu kepada temannya. Aku juga berpikiran sama sepertimu, si Mao. Jawab pemuda yang dipanggil senior tersebut. Nona, bagaimana denganmu? Tanya pemuda yang dipanggil si Mao, kepada gadis bercadar itu. Mungkin seperti yang telah kalian katakan tuan-tuan, itu memang benar adanya. Tapi tujuan aku ke sini hanya ingin membuktikan sesuatu yang masih mengganjal dalam pikiranku. Jawab gadis bercadar tersebut dengan pelan. Baiklah kalau begitu, ucap si Mao sambil mengangguk. Mereka bertiga terus berjalan maju dengan tenang mengikuti antrian panjang bersama dengan kultivator lainnya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya mereka pun telah masuk ke dalam sekte tersebut dan menuju ke halaman tempat perekrutan anggota baru. Di halaman yang sangat luas itu, Huang Fu dan Mu Bai berdiri di atas panggung sedang menjelaskan semua tentang peraturan sekte. Buat kalian semua yang ingin bergabung dengan sekte kami, aku sebagai wakil dari pemimpin sekte ini akan mengatakan beberapa aturan penting yang harus dan wajib kalian ikuti. Huang Fu berbicara dengan nada tegas. Yang pertama, kalian tidak diizinkan saling bertarung atau saling membunuh hanya demi memperebutkan sumber daya untuk berkultivasi, karena kami telah menyediakan semuanya bagi kalian. Yang kedua, kalian harus saling mendukung serta membantu sesamanya, sebab sekte ini menganut sistem dan aturan yang menganggap anggotanya adalah keluarganya sendiri. Yang ketiga, kami tidak menganut sistem dan aturan yang membagi para anggota sekte menjadi murid luar, murid dalam, dan murid inti. Itu karena sekte ini memandang semua anggotanya setara dan tidak membeda-bedakannya. Yang keempat, kalian harus selalu setia dan menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh sekte. Itulah beberapa aturan penting yang harus kalian ingat baik-baik. Jika ada yang berani melanggarnya, kalian harus siap menanggung konsekuensinya sendiri, yaitu mati. Bagi yang berjasa dan memiliki kontribusi terhadap sekte ini, kami akan memberikan hadiah menurut tingkat kultivasi kalian. Jika kultivasi kalian berada di tingkat bintang emas, hadiahnya adalah sebuah senjata pusaka tingkat bumi. Bila kultivasi kalian berada di tingkat bintang berlian, hadiahnya adalah sebuah senjata pusaka tingkat langit.
Kami pun telah menyediakan berbagai macam teknik bela diri tingkat langit yang berada di dalam perpustakaan sekte. Kami juga tidak akan melarang jika ada di antara kalian yang tetap mempertahankan teknik bela diri dan teknik kultivasi yang telah kalian olah sebelumnya. Apakah semuanya sudah jelas? Lanjut Huang yang masih dengan nada tegasnya. Jelas, Wakil Pemimpin. Semua kultivator yang berada di halaman tersebut bersorak keras secara bersamaan, kecuali gadis yang bercadar itu. Dia hanya diam saja sambil terus memeriksa area sekitar sekte dengan indera spiritualnya. Wah, senior, aku sangat bersyukur datang ke sini dan bisa menjadi bagian dari sekte ini. Ujar Si Mao dengan nada yang bersemangat. Hahaha, aku juga merasakan hal yang sama denganmu. Kita tidak perlu lagi bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Dan yang lebih penting lagi, aku sangat menyukai sistem dan aturannya. Sebab kita semua sekarang telah menjadi anggota keluarga, yang membuat kita merasa memiliki dan dimiliki oleh sekte ini. Lanjut pemuda yang dipanggil Si Mao sebagai seniornya. Itu benar sekali, senior. Dengan begitu, tidak akan ada lagi diskriminasi dari para kultivator yang memiliki sifat arogan, karena itu akan langsung mendapatkan hukuman dari sekte. Kata Si Mao dengan gembira. Bagaimana dengan dirimu Nona? Apakah kamu sudah bisa membuktikan hal yang mengganjal di pikiranmu tersebut? Si Mao menoleh dan bertanya kepada gadis bercadar itu. Sekte ini memang sangat baik terhadap semua anggotanya, aku juga menyukai sistem dan aturan yang mereka terapkan. Namun aku tidak menemukan apa yang aku cari di tempat ini. Ucap gadis bercadar tersebut dengan nada sedih. Tapi ini juga adalah kesempatanmu Nona. Sebab tidak akan ada lagi sekte seperti ini di seluruh wilayah benua langit tingkat menengah. Si Mao mencoba membujuk gadis bercadar itu. Mungkin aku terlalu naif setelah mendengar nama sekte ini disebutkan, sehingga membuat diriku menjadi sangat berharap bahwa sesuatu yang aku cari itu juga berada di sini. Tapi semuanya tidak seperti yang aku pikirkan. Kalau begitu, tuan-tuan silahkan lanjutkan untuk bergabung dengan sekte ini. Aku akan pergi dulu. Terima kasih karena telah membawaku bersama kalian ke tempat ini. Lanjut gadis bercadar tersebut sambil memberi hormat pada keduanya. Baiklah Nona, kamu juga harus berhati-hati di dalam perjalananmu. Pemuda yang dipanggil senior oleh Si Mao mengangguk pelan. Gadis bercadar itu pun berjalan keluar dari kerumunan para kultivator yang berada di halaman tersebut, dan menuju ke pintu gerbang karena mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan sekte Ling Tian. Ling Tian yang tidak mengetahui apa yang terjadi di luar kediamannya, masih terus sibuk memberikan pemahaman tentang teknik bela diri kepada Ling Han dan yang lainnya. Sambil duduk dengan sesekali menyesap tehnya, dia akan menegur setiap kekurangan yang dilakukan oleh mereka berempat. Apakah hari ini akan banyak lagi kultivator yang ingin bergabung dengan sekteku? Ling Tian membatin sambil mengedarkan indera spiritualnya. Ling Tian tersentak kaget, kemudian langsung menghilang dari tempat duduknya dan melesat dengan kecepatan penuh menembus formasi penyegelan. WHOOSH. Tianer, Ling Han dan yang lainnya menghentikan sejenak latihannya saat mengetahui bahwa Ling Tian pergi tanpa memberitahu mereka. Sementara untuk di luar kediaman Ling Tian, gadis bercadar yang baru saja akan meninggalkan kerumunan para kultivator di halaman tersebut, segera menghentikan langkahnya. Tubuhnya bergetar dan tanpa sadar air matanya mengalir keluar dengan sendirinya. Di hadapannya kini berdiri seorang pria yang sangat tampan sedang menghalangi jalannya. Pria itu adalah Ling Tian yang tersenyum gembira saat memandang gadis bercadar tersebut dengan tatapan penuh kasih sayang. Bos, sapa Huang Fu yang akan berlari menghampiri Ling Tian, namun dengan cepat ditahan oleh Mu Bai. Semua orang di tempat itu juga berbalik menoleh ke arah Ling Tian dan gadis bercadar tersebut. Mereka terkejut mendengar Huang Fu memanggil pemuda itu sebagai bos. Ling Tian mengangkat kedua tangannya dan melebarkannya seolah-olah menyuruh gadis bercadar tersebut masuk ke dalam pelukannya. Tanpa mempedulikan tatapan semua orang yang tertuju ke arah mereka berdua, gadis bercadar itu langsung melompat ke dalam pelukan Ling Tian. Dia memeluk tubuh Ling Tian sangat erat seakan tidak ingin melepaskannya, sambil menangis terisak-isak. "Yuer, aku sangat merindukanmu," ucap Ling Tian dengan nada hangat dan penuh kasih sayang, sambil membelai rambut gadis bercadar itu dengan penuh kelembutan. Setelah beberapa saat, dia lalu melepaskan pelukan gadis bercadar tersebut dan kemudian berkata ke arah kerumunan kultivator yang memandang dengan penuh tanda tanya kepada mereka berdua. "Maaf, karena telah mengganggu kegiatan kalian semua." Setelah mengatakan hal itu, Ling Tian dan gadis bercadar tersebut langsung menghilang dari tempat mereka berdiri. Chapter 98. Bahaya telah datang. Ketika Ling Tian telah kembali ke kediamannya, Ling Han dan yang lainnya segera berhenti berlatih karena melihat bahwa dia membawa seseorang gadis bercadar bersamanya. Adik ipar, Yue Wei.
Ling Han dan Su Mei segera memanggil gadis bercadar tersebut secara bersamaan, karena mengenalinya melalui aura yang dikeluarkan olehnya. Kakak ipar, Mei Mei. Gadis itu pun menjawab lalu membuka cadarnya dengan pelan. Wajah yang sangat cantik seperti seorang dewi tersebut tampak sangat akrab bagi Ling Tian, Ling Han dan Su Mei. Sedangkan untuk Mo Qingcheng dan Xiao Jun, mereka tertegun sejenak melihat kecantikan gadis itu yang setara dengan Su Mei. Hehehe, kakak ipar, Jun, perkenalkan, dia adalah Lin Yue calon istriku juga. Ling Tian tertawa lirih sambil menggaruk-garuk kepalanya. Guru, kalau begitu, aku harus memanggilnya apa? Tanya Xiao Jun dengan nada sedikit bingung. Kamu bisa memanggilnya sebagai Nyonya Guru Pertama, atau Nyonya Guru Pertama, atau Nyonya Pertama saja, atau... terserah kamulah Jun. Yang penting ada kata pertama atau pertama sebab dia adalah gadis yang pertama kali bertemu denganku. Jawab Ling Tian dengan nada canggung. Baik guru, salam kenal Nyonya Guru yang pertama dan pertama. Namaku Xiao Jun, murid pria tertampan di benua langit ini. Xiao Jun berkata sambil membungkuk memberi hormat ke arah Lin Yue. Hehehe, salam kenal juga Jun, ucap Lin Yue sambil tertawa kecil. Jun, coba kamu ke sini. Ling Tian menggerakkan tangannya seraya memanggil Xiao Jun. Siap guru, Xiao Jun dengan cepat berjalan menghampiri Ling Tian. Tuk, Cih, nama panggilanmu tadi terlalu panjang. Jika Paman Huang mendengarnya, dia akan berpikir bahwa aku yang mengajarkanmu memberi nama seperti itu. Keluh Ling Tian yang menjitak kepala Xiao Jun. Iya guru. Xiao Jun meringis sambil memegang kepalanya. Hahaha, Ling Han dan yang lainnya tertawa bahagia melihat tingkah Ling Tian dan Xiao Jun. Yuer, dia adalah calon istri dari kakakku. Namanya Mo Qingcheng, kamu bisa memanggilnya kakak ipar juga. Salam, kakak ipar, sapa Lin Yue lembut sambil memberi hormat. Salam juga Yue, kata Mo Qingcheng mengangguk dengan senyum hangat. Yuer, tingkat kultivasimu kini tertinggal dari kakak ipar dan Meyer. Mulai besok aku akan menaikkannya agar setara dengan tingkat kultivasi mereka bertiga. Lin Yue mengangguk pelan. Tak terasa sebulan lagi berlalu sejak kedatangan Lin Yue, kini tingkat kultivasinya juga sudah sama dengan Ling Han, Mo Qingcheng, dan Su Mei yaitu pada tahap ke-6 bintang emas. Sedangkan untuk tingkat kultivasi Ling Tian sendiri, masih tetap berada di puncak tahap ke-7 bintang berlian. Walaupun sedikit lagi memasuki tahap ke-8, namun itu masih membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Ling Tian juga akhirnya sesekali keluar dari kediamannya untuk memberikan arahan dan pelatihan langsung kepada anggota sektenya. Kini jumlah seluruh anggotanya hampir mencapai 3 juta orang yang bisa dikatakan telah setara dengan 3 sekte besar jika digabungkan. Dan itu pun masih terus bertambah setiap harinya karena banyaknya kultivator yang ingin bergabung dengan sektenya tersebut. Aku melihat semakin banyak kultivator wanita yang bergabung dengan sekte ini. Ucap Lin Yue pelan saat membawakan segelas teh untuk Ling Tian. Ling Tian yang sedang duduk di depan halaman sambil memperhatikan Ling Han dan yang lainnya berlatih, hanya tersenyum santai mendengar ucapan Lin Yue tersebut. Lalu berkata, mungkin karena mereka tertarik dengan ketampananku ini. Cih, aku akan berlatih juga. Lin Yue mendengus kesal, kemudian berjalan pergi ke halaman. Hehehe, Yue-erku kalau marah terlihat semakin cantik. Canda Ling Tian sambil tertawa lirih. Lin Yue yang mendengar perkataan Ling Tian itu, berjalan menunduk dengan wajah memerah. Sudah lama dia tidak mendengar kata-kata itu terucap dari mulut Ling Tian. Selama beberapa bulan ini, dia terus mencari keberadaan Ling Tian dan yang lainnya. Dia menyembunyikan wajahnya dengan cadar berwarna hitam karena ia mengetahui bahwa kecantikannya juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Harapannya ternyata tidak sia-sia setelah mendengar berita tentang sekte pria tertampan di benua langit. Sebab dia sangat akrab dengan nama sekte itu, karena hanya Ling Tianlah yang sering mengucapkan kalimat tersebut. Lin Yue kemudian mulai memperagakan teknik menari bersama pedang. Gerakannya terlihat anggun seperti seorang dewi yang sedang menari dengan riang gembira. Ling Han berdeham menegur Xiao Jun yang menghentikan latihannya karena terpana melihat tarian pedang yang diperagakan oleh Lin Yue. Maaf Paman Guru, Xiao Jun tersentak kaget sejenak, lalu melanjutkan latihannya. Ling Tian yang sedang asyik menyesap teh buatan Lin Yue, seketika langsung mengernyitkan dahinya. Kemudian dengan cepat dia berkata tegas kepada mereka, jangan ada yang keluar dari formasi pertahan sekte. Setelah mengatakan hal itu, Ling Tian langsung terbang melesat dengan sangat cepat ke langit dan berdiri tepat di tengah-tengah sektenya. Mendengar perkataan Ling Tian tersebut, Ling Han dan yang lainnya segera menghentikan latihan mereka. Dengan cepat mereka juga segera bergerak ke arahnya dan bergabung dengan anggota sekte lainnya.
Mereka semua tahu bahwa jika Ling Tian telah berkata dengan nada serius seperti itu, artinya bahaya sedang menuju ke arah tempat mereka berada. Ling Tian kemudian mengaktifkan formasi pertahanan, lalu melambaikan tangannya sebanyak beberapa kali untuk menambahkan kekuatan pada formasi tersebut. Semua orang yang merasakan formasi pertahanan telah diaktifkan, menjadi sangat terkejut dan langsung bersiaga. Mereka juga melihat bahwa Ling Tian telah berdiri di atas udara sambil menatap jauh ke depannya. "Bos," seru Huang Fu setelah memandang wajah Ling Tian yang terlihat sangat serius itu. Sebab selama dia mengikuti Ling Tian, Mo Bai belum pernah melihat wajahnya yang serius seperti ini. Karena ketika Ling Tian bertarung dengan puluhan kultivator tahap pertama bintang bumi, Ling Tian masih terus tersenyum tenang. "Pemimpin," panggil Mo Bai dan akan melesat ke tempat Ling Tian berada. Namun Ling Tian segera menggunakan energi Qi-nya untuk menahannya. "Pamanmu, Paman Huang, dan untuk seluruh anggota sekte ini, dengarkan perintahku. Jangan ada di antara kalian yang keluar dan meninggalkan formasi ini. Seorang kultivator tahap kedua bintang bumi sedang menuju ke sini dengan niat membunuh yang sangat kuat. Ini akan sangat merepotkan. Apapun yang terjadi pada diriku, tetaplah berada dalam formasi." Ling Tian berbicara dengan menggunakan energi Qi-nya agar semua orang yang berada dalam wilayah sektenya bisa mendengar perkataannya. "Apa?" Semua orang berkata serempak dengan nada panik setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Ling Tian. "Tianer, mengapa kamu tidak ikut berlindung juga di dalam formasi?" tanya Ling Han keras dengan nada yang sangat cemas. Ling Tian menoleh, kemudian tersenyum ke arah Ling Han dan yang lainnya lalu berkata, "Formasi ini hanya akan bertahan selama 1 jam saja jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Setelah itu, tubuh kalian semua akan hancur berkeping-keping terkena dampaknya. Aku akan mencoba melawan sebisanya dengan seluruh kekuatanku. Sudah lama aku tidak bertarung dengan sungguh-sungguh, dan ini mungkin juga akan dapat meningkatkan kultivasiku." Lanjut Ling Tian dengan nada santai, yang berusaha menenangkan semua orang. Hanya dalam beberapa detik setelah Ling Tian mengatakan hal itu, seorang pria tua dan seorang gadis muda telah muncul sekitar 50 meter di depannya. Apakah dia orangnya?" tanya pria tua itu kepada sang gadis dengan nada seperti sedang menahan amarahnya. "Iya, dialah orang yang telah membunuh pemimpin sekte," kata gadis itu dengan terbata-bata sambil menunjuk ke arah Ling Tian. Pria tua tersebut menatap tajam ke arah Ling Tian, sambil mengukur tingkat kultivasinya. Tapi meskipun kultivasinya lebih tinggi dari tingkat kultivasi Ling Tian, dia tetap saja tidak bisa melihatnya, itu karena Ling Tian mengolah teknik Dewa Naga Surgawi. Chapter 99, Tahap ke-8 Bintang Berlian. "Benarkah apa yang dikatakan oleh gadis ini, bahwa kamu yang telah membunuh adikku yaitu pemimpin sekte Salju Putih?" tanya pria tua itu dengan nada geram. "Itu benar," jawab Ling Tian singkat. "Hahaha, aku telah memorak-porandakan beberapa sekte demi membalas kematian adikku saat mencari dirimu. Hingga akhirnya aku menemukanmu di sini. Kini nasib sekte ini akan sama seperti sekte yang telah aku hancurkan itu." Pria tua tersebut terkekeh sambil menunjuk sekte Ling Tian. "Begitukah? Bagaimana kamu bisa tahu sebelum mencobanya terlebih dahulu?" tanya Ling Tian tenang, tetapi dia tidak pernah melepaskan sedikitpun kewaspadaannya terhadap pria tua di depannya itu. "Sejak aku berada di sini, aku telah mengetahui jawabannya." Setelah mengatakan hal tersebut, pria tua itu langsung menghilang dari tempatnya dan seketika muncul tepat di depan Ling Tian. Dengan gerakan yang sangat cepat, dia mengangkat tangannya lalu melayangkan tinjunya ke arah tubuh Ling Tian. Ling Tian pun menyambut pukulan tersebut dengan teknik tinju Dewa Naga. Bam! Saat kedua tinju itu beradu, suara yang keras terdengar menggema di sekitar wilayah sekte tersebut. Ling Tian terdorong mundur sejauh 50 meter, sedangkan pria tua itu masih tetap berdiri di tempat munculnya ketika tepat berada di depan Ling Tian. Sementara gadis yang bersamanya tersebut tidak terjatuh dari udara karena kontrol dari energi Qi pria tua itu yang terus menahannya. Melihat apa yang telah terjadi di atas kepala mereka, semua orang yang berada di dalam formasi pertahanan merasakan sangat cemas terhadap situasi yang dialami oleh Ling Tian tersebut. Perbedaan tingkat kekuatan terlihat jelas di antara keduanya. Meskipun begitu, Ling Tian tetap tenang dan tidak panik sedikitpun. "Cih, ternyata kekuatan tubuhmu lumayan keras juga. Jika itu adalah kultivator tahap pertama bintang bumi biasa, mungkin tubuhnya sudah meledak dan hancur berkeping-keping setelah mendapatkan pukulan yang berisi 70% dari tenagaku," kata pria tua tersebut dengan nada sedikit mencibir. Ling Tian tidak menghiraukan perkataan dari pria tua itu. Dengan sangat cepat dia menghilang dari tempatnya dan langsung balas menyerang ke arah pria tua tersebut. Ling Tian menggunakan kecepatan penuhnya saat melancarkan serangan dari segala arah terhadap pria tua itu. Tapak Dewa Naga, pukulan Dewa Naga,
serta tendangan Dewa Naga dari teknik Dewa Naga Surgawi telah dikeluarkan oleh Ling Tian dalam setiap serangannya. ROOAARR. Auman yang sangat keras dari teknik auman Dewa Naga juga menggema di sekitar wilayah sektenya yang membuat semua orang yang mendengarnya merasakan sakit pada gendang telinganya. Namun itu tidak memiliki efek yang berarti pada pria tua tersebut. Dia masih terlihat santai menangkis semua serangan Ling Tian yang terus menerjang ke arahnya. Apakah kamu sudah puas? Pria tua itu berkata dengan nada meremehkan setiap serangan yang datang padanya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Ling Tian segera mengeluarkan pedang pelangi dari cincin ruangnya. Serangannya kini mulai bervariasi dan menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. SRET, SRET. Beberapa bagian tubuh pria tua tersebut mulai sobek akibat terkena tebasan dari pedang pelangi milik Ling Tian. Di antara semua orang yang berada dalam formasi, hanya Mu Bai yang dapat mengikuti jalannya pertarungan mereka berdua. Sedangkan untuk yang lainnya, mereka tidak bisa sedikitpun melihat dan menangkap bayangan dari pertarungan keduanya itu. RGGH, kamu telah merusak pakaian kesayanganku. Teriakan marah dari pria tua tersebut menggelegar mengagetkan semua orang yang tidak bisa melihat pertarungan mereka. Dengan gerakan yang sangat cepat dia melayangkan tinjunya untuk membalas serangan dari Ling Tian. Ling Tian yang bergerak menggunakan teknik langkah Dewa Naga bisa sedikit mengimbangi kecepatan pukulan dari pria tua tersebut. Dia segera menangkisnya dengan pedang pelangi, namun karena perbedaan tingkat kekuatan mereka berdua sangat jauh, Ling Tian masih tetap terdorong mundur sekitar 50 meter lagi. Sekarang rasakan pembalasanku, ujar pria tua itu lalu segera menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat ke arah Ling Tian. Mendapatkan serangan yang hebat seperti itu, Ling Tian langsung menggunakan teknik pedang tanpa nama untuk membalas setiap serangan yang tertuju padanya. Bam, terang, bam, terang. Suara pukulan dan tendangan serta tebasan pedang saling beradu terdengar kembali di telinga semua orang. Kecepatan gerakan keduanya semakin meningkat. Pepohonan dan batuan di sekitar wilayah yang tidak berada dalam formasi tersebut, telah menjadi hancur berkeping-keping. Boom! Baru beberapa menit saja pertarungan itu berlangsung, tubuh Ling Tian terpental jatuh ke tanah dengan sangat keras karena terkena tendangan dari pria tua tersebut. Tanah itu pun memiliki lubang yang cukup dalam dan luasnya sekitar 30 meter akibat tabrakan dari tubuh Ling Tian. Tianer, Ling Tian, Guru, Bos, Pemimpin. Teriakan keras dari dalam formasi segera terdengar keluar saat mengetahui bahwa tubuh Ling Tian telah terpental jatuh ke tanah. Hahaha, aku tidak membunuhmu dengan cepat karena hukuman tersebut terlalu ringan bagimu. Aku akan menyiksamu secara perlahan-lahan sampai kamu mati. Ling Tian tidak mempedulikan tawa menghina dari pria tua itu. Dia segera mengeluarkan pil penyembuh dan pil restorasi, kemudian menelannya secara bersamaan. Lalu dia pun langsung bangkit kembali dan melesat terbang ke udara menyerang dengan ganas ke arah pria tua tersebut. Bam, terang. Pertarungan sengit pun terjadi lagi. Namun sama seperti sebelumnya, hanya dalam beberapa menit saja, Ling Tian terpental jatuh kembali menabrak tanah. Boom! Ayo lagi, seru Ling Tian yang langsung melesat ke tempat pria tua itu berada. Bam, terang. Pertarungan tersebut terus berlanjut dan menjadi semakin sengit. Dalam pertarungan itu juga, kekuatan Ling Tian sedikit demi sedikit telah meningkat. Pola serangannya pun sudah mulai membuat pria tua itu kewalahan. Namun pria tua tersebut seolah-olah tidak mempedulikannya karena tujuannya adalah ingin menyiksa Ling Tian sampai mati. Demi membalaskan kematian adiknya yaitu pemimpin Sekte Salju Putih, dia akan membuat Ling Tian merasakan pembalasan yang lebih kejam lagi. Pria tua itu juga mulai meningkatkan tenaganya menjadi 90% saat menghadapi setiap serangan dari Ling Tian. Dia menundukkan kepalanya ketika pedang milik Ling Tian akan menebas lehernya, lalu dengan sangat cepat pula dia meninju ke arah perut Ling Tian. Boom! Ling Tian terhempas sejauh 300 meter dan menabrak dinding pembatas pada formasi pertahanan yang berbentuk seperti perisai transparan tersebut. Formasi itu sedikit bergetar dan berfluktuasi saat mendapatkan tekanan dari tubuh Ling Tian. Namun dengan sangat cepat pula kembali semula seperti tidak terjadi apa-apa. Ling Tian memuntahkan sesuap darah dari mulutnya akibat dampak terkena pukulan dari pria tua itu. Hahaha, aku semakin menikmatinya saat melihatmu tersiksa, ucap pria tua tersebut sambil tertawa terbahak-bahak. Ling Tian segera mengeluarkan lagi pil penyembuh dan pil restorasi lalu langsung menelannya tanpa menghiraukan tawa mengejek dari pria tua itu. Ayo, sekali lagi, ujar Ling Tian yang dengan cepat menyerang ke arah pria tua tersebut, setelah semua luka dan seluruh energi ki-nya sudah kembali seperti semula hanya dalam waktu beberapa detik saja karena efektivitas dari pil penyembuh dan pil restorasi buatannya. Boom! Dada Ling Tian terkena pukulan yang sangat kuat dari pria tua itu,
hingga dia pun akhirnya harus membuat tanah berlubang kembali setelah terhantam keras oleh tubuhnya. Hahaha, aku memberikan apa yang kamu minta. Kamu sekarang telah menjadi seperti karung tinju buatku. Pria tua itu tertawa gembira seolah-olah telah mendapatkan mainan barunya, yaitu Ling Tian. Lagi, teriak Ling Tian yang menerjang kembali ke arah pria tua tersebut. Cih, cibir pria tua itu yang juga menyerang Ling Tian dengan sangat ganas. Boom! Untuk yang kesekian kalinya, Ling Tian kembali membuat cetakan berbentuk tubuhnya di tanah. Semua orang yang berada dalam formasi mengepalkan tangan mereka kuat-kuat ketika melihat dan merasakan tubuh Ling Tian telah berkali-kali menghantam tanah dengan sangat keras. Tianer. Mata Ling Han memerah menahan air matanya yang akan jatuh kapan saja. Tetapi untuk para wanita seperti Lin Yue, Su Mei, dan Mo Qingcheng, air mata mereka sudah tak bisa dibendung lagi. Guru. Bahkan Xiao Jun yang seorang pria, sudah mulai sesenggukan melihat perjuangan mati-matian dari gurunya tersebut. Bos. Huang Fu yang menonton pertempuran itu dari atas udara, juga akan segera bergerak membantu Ling Tian, namun langsung dicegah oleh Mu Bai karena mengingat perintah Ling Tian sebelumnya. Jika saja Ling Tian tidak pernah mengeluarkan perintah seperti itu, mungkin Mu Bai adalah orang yang pertama akan bergabung untuk bertarung bersamanya. Sedikit lagi, ayo teruskan, teriak Ling Tian yang langsung menyerang kembali ke arah pria tua tersebut, seakan tidak pernah bosan membenturkan tubuhnya di tanah. Baiklah jika itu yang kamu inginkan. Aku akan mengakhiri semuanya dengan pukulan terkuatku ini. Setelah mengatakan hal tersebut, pria tua itu terkekeh lalu melesat sangat cepat dan dengan menggunakan 100% tenaga penuhnya dia menyerang Ling Tian dengan pukulan yang sangat kuat. Ah! Boom! Jeritan Ling Tian terdengar hampir bersamaan dengan suara ledakan saat tubuhnya terkubur masuk ke tanah dan membuat lubang yang sangat dalam. Hahaha, aku telah membuatkanmu pemakaman yang layak, jadi itu tidak akan merepotkan orang lain lagi menggali kuburan untukmu. Kata pria tua tersebut setelah merasakan bahwa tanda-tanda kehidupan Ling Tian semakin melemah. Tianer. Ling Tian. Guru. Bos. Pemimpin. Teriakan serempak yang berasal dari dalam formasi pertahanan tersebut, terdengar menggema sangat keras memenuhi seluruh wilayah sekte mereka. Tak perlu berteriak histeris seperti itu, karena sebentar lagi giliran kalian semua yang akan mengikutinya bertemu dengan Dewa Maut. Kata pria tua tersebut dengan nada mencemooh. Meskipun tubuhnya sedang sekarat dan berada di dalam tanah, Ling Tian masih bisa mendengar suara mereka yang memanggilnya. Api ilahi yang tidak bisa terdeteksi oleh siapapun, mulai bekerja memulihkan seluruh luka yang terdapat pada tubuh Ling Tian. Untuk mempercepat prosesnya, Ling Tian segera menelan pil penyembuh dan pil restorasi yang juga berfungsi untuk mengembalikan semua energi Qi-nya yang telah habis. Hanya dalam beberapa detik saja, semua luka yang dialami oleh Ling Tian segera pulih. Kekuatannya juga terus meningkat dan menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Bang! Ledakan teredam terdengar dari dalam tubuh Ling Tian, dan tiannya pun menjadi lebih luas lagi. Energi Qi yang sangat besar seakan mengamuk dan terpancar keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya aku berhasil menerobos ke tahap ke-8 bintang berlian, ucap Ling Tian pelan sambil membuka matanya yang sedari tadi tertutup rapat. Hah! Pria tua yang masih berdiri di atas udara itu seketika terkejut merasakan energi Qi yang sangat besar berasal dari dalam tanah tempat Ling Tian terkubur. Mu Bai adalah orang pertama di dalam formasi pertahanan tersebut yang bisa merasakan perubahan yang terjadi pada kekuatan Ling Tian. Apakah pemimpin telah menerobos? Gumam Mu Bai pelan sambil mengepalkan tinjunya penuh semangat. Apakah bos telah berhasil menerobos tingkat kultivasinya? Huang Fu bertanya terbata-bata dengan nada gembira. Merasakan kekuatan pemimpin yang sangat kuat melebihi tingkat kekuatanku, sepertinya dia benar-benar telah menerobos. Mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh Mu Bai, semua orang yang berada di dalam formasi seketika berubah menjadi sangat bersemangat. Chapter 100. Kini giliranku bermain. Suara gemuruh yang cukup keras terdengar dari dalam tanah tempat Ling Tian terbenam. Tanah di sekitarnya juga bergetar seperti sedang terjadi gempa. Zes, zes. Energi Qi yang sangat besar berputar di sekelilingnya, membuat tanah tersebut tidak mampu untuk menahan kekuatannya. Duar. Ledakan yang sangat keras terdengar berasal dari tempat itu. Ling Tian terlihat melayang di atas tanah dengan energi Qi yang masih terus berputar-putar mengelilingi tubuhnya. Melihat pemandangan di depan matanya tersebut, pria tua itu segera meningkatkan kewaspadaannya. Dia juga tidak berani langsung menyerang Ling Tian yang masih terlindungi oleh energi Qi yang dihasilkan oleh terobosannya itu, karena hal tersebut akan menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, energi Qi yang mengamuk itu akhirnya masuk kembali ke dalam tubuh Ling Tian.
Aura yang terpancar keluar dari tubuhnya juga telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hehehe, kini giliranku yang bermain denganmu, ucap Ling Tian sambil tertawa lirih. Hahaha, meskipun kamu telah menerobos, itu tetap saja tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Tawa pria tua tersebut sambil mengeluarkan sebuah tombak dari cincin ruangnya. Sekarang aku akan menunjukkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. Lanjut pria tua itu sambil memegang tombak berwarna merah sepanjang 5 meter yang ujungnya memiliki bentuk seperti pedang. Ah, begitukah? Aku juga ingin mengetahui bagaimana rasanya bertarung denganmu yang menggunakan seluruh kekuatanmu itu. Ling Tian berkata dengan nada santai sambil menyunggingkan senyum khasnya. Baiklah, kalau itu maumu. Setelah mengatakan hal tersebut, pria tua itu langsung menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat ke arah Ling Tian. Dia mengayunkan tombaknya dengan sangat keras yang seakan ingin memotong tubuh Ling Tian menjadi dua bagian. Mendapatkan serangan yang dahsyat seperti itu, Ling Tian segera menyambutnya dengan menggunakan teknik pedang kelembutan yang telah diajarkannya pada Jia Siulan. Terang, terang. Suara pedang dan tombak yang saling beradu terdengar menggema di telinga semua orang yang berada di tempat tersebut. Mubai kini tidak bisa lagi mengikuti jalannya pertarungan itu, sebab gerakan keduanya telah menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya. Dia hanya dapat menangkap sedikit bayangan saja dari pertempuran yang sangat sengit tersebut. Namun Mubai masih sempat melihat senyuman yang tersungging dari bibir Ling Tian, seolah-olah dia sangat menikmati pertarungan. Hanya beginikah kekuatanmu yang telah kamu banggakan tadi? Ucap Ling Tian dengan nada mencibir, di sela-sela pertarungannya. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu. Lanjut Ling Tian lagi. Mendengar suara Ling Tian yang terus-menerus mengejeknya, pria tua itu semakin geram dan serangannya pun menjadi lebih ganas. Teknik pedang kelembutan masih tetap saja digunakan oleh Ling Tian yang hanya berniat bertahan dari serangan yang datang menerjang ke arahnya. Karena dia ingin memberikan kesempatan pada pria tua itu untuk mengeluarkan segala kemampuannya. Teknik pedang kelembutan juga berfungsi untuk membalikkan setiap serangan yang datang, sehingga teknik tersebut juga sangat cocok jika dipakai untuk bertahan selama kekuatan dari serangan itu masih setara dengan tingkat kultivasi pengguna teknik ini. Ayolah, aku memberikanmu kesempatan untuk menyerangku dengan kekuatan penuhmu. Sebab sebelumnya kamu juga hanya menggunakan sebagian kemampuanmu saja karena terlalu meremehkan aku, sehingga tanpa kamu sadari itu membuatku dapat menerobos tingkat kultivasiku. Jadi, sebagai bentuk rasa terima kasihku padamu, aku akan sedikit memperlambat waktu kematianmu. Suara Ling Tian dengan nada santainya terus saja terdengar di sela-sela pertarungan tersebut, dan itu membuat semua orang yang berada di dalam formasi akhirnya bisa bernapas lega. Argegeh. Pria tua tersebut berteriak sangat keras menggunakan energi Qi-nya, lalu menyerang dengan seluruh kemampuannya ke arah setiap bagian tubuh Ling Tian. Tombak di tangannya terus menerjang dengan sangat cepat. Kadang melakukan gerakan menusuk, dan kadang pula melakukan gerakan memotong. Setiap serangan tersebut juga menggunakan energi Qi yang sangat kuat, sehingga udara di sekitarnya pun terlihat seakan berfluktuasi. Yah, seperti itu. Namun semua seranganmu masih cukup lemah bagiku. Ucap Ling Tian pelan sambil terus bergerak dengan lembut menangkis setiap serangan yang berasal dari tombak pria tua tersebut. Terang, terang. Bunyi beradunya tombak dan pedang terdengar seperti suara musik yang mengiringi pertarungan mereka berdua. Tanpa terasa, pertarungan tersebut juga telah berlangsung sekitar 1 jam setelah Ling Tian menerobos tingkat kultivasinya. Aku sudah bosan bermain denganmu. Mari kita akhiri permainan yang sangat melelahkan ini. Ling Tian berkata dengan nada mengeluh. Setelah itu, dia pun langsung menggunakan teknik pedang tanpa nama dan mulai berinisiatif membalas semua serangan yang menuju ke arahnya. Mendapatkan serangan yang sama seperti sebelumnya saat kultivasi Ling Tian masih di tahap ke-7 bintang berlian, pria tua tersebut sedikit mengingat pola serangan yang dilancarkan olehnya. Tetapi karena setiap serangan itu sangat cepat dan lebih ganas juga seiring dengan naiknya tingkat kultivasi Ling Tian, pria tua tersebut sangat kewalahan untuk menghadapinya. Hanya dalam beberapa menit saja, dia sudah merasa terdesak dan tidak mampu lagi menahan semua serangan Ling Tian yang datang menerjang dengan sangat sengit ke arahnya. Tubuhnya kini telah dipenuhi luka yang diakibatkan oleh setiap tebasan dari pedang pelangi milik Ling Tian. Jeritan keras yang berasal dari mulut pria tua tersebut terdengar menggema ke seluruh wilayah sekte, ketika pedang Ling Tian memotong salah satu lengannya yang tidak memegang tombak. Sedangkan untuk tangan yang satunya lagi masih terus mencoba menangkis tebasan pedang yang tertuju pada titik-titik vital di tubuhnya. Namun karena serangan Ling Tian semakin cepat dan ganas, salah satu kakinya juga telah terputus akibat sayatan dari pedang pelangi. Jeritan pria tua itu terdengar lagi, membuat semua orang yang berada di dalam formasi menjadi sangat bersemangat ketika mendengarnya. Hahaha,
Karena aku akan mati di tempat ini, aku akan membawamu dan yang lainnya untuk mengikutiku juga. Pria tua tersebut tertawa terbahak-bahak sambil mengumpulkan seluruh energi ki pada dantiannya. Cih, perbuatan yang sia-sia saja, cibir Ling Tian yang mengetahui apa maksud dari pria tua tersebut. Sang pria tua berniat untuk meledakkan dirinya sendiri dengan seluruh energi ki yang berada dalam dantiannya. Kekuatan yang akan dihasilkan oleh ledakan itu pun sangat besar dan bisa membahayakan seluruh nyawa orang-orang yang berada tidak jauh dari tempat pertarungan tersebut. Tetapi Ling Tian tidak khawatir sama sekali, sebab semua orang-orangnya telah berada dalam formasi, dan itu akan dapat menahan kekuatan dari ledakan yang berasal dari tubuh pria tua tersebut. Namun Ling Tian tidak akan membiarkan pria tua itu melakukan hal tersebut. Dengan gerakan yang sangat cepat, dia segera menusuk perut pria tua tersebut dan tepat mengenai titik tengah pada dantiannya. Ah! Jeritan yang menyayat hati terdengar kembali dari mulut pria tua itu. Zes, zes. Energi ki pada dantian pria tua tersebut langsung menyebar berhamburan sebelum sempat menyatu dan terkumpul penuh untuk membuat sebuah ledakan yang dahsyat. Kemudian Ling Tian bergerak dengan sangat cepat menebas leher pria tua itu hingga kepalanya segera terpisah dari tubuhnya. Boom! Setelah beberapa saat, bunyi ledakan terdengar ketika tubuh pria tua tersebut telah jatuh dari udara dan menabrak tanah dengan sangat keras. Boom! Bunyi ledakan yang cukup keras terdengar kembali menyusul suara ledakan yang telah dibuat oleh pria tua itu. Gadis yang sebelumnya telah bersamanya, kini ikut terjatuh juga dari udara karena tidak ada lagi energi ki yang menahannya. Ling Tian menggerakkan tangannya dengan santai ke arah pria tua tersebut. Lalu segera daya isap yang sangat kuat mengalir keluar dari tangannya dan menarik cincin ruang sang pria tua itu. Ling Tian tetap berdiri di udara sejenak dan menoleh ke arah semua orang yang berada dalam formasi, sambil menyunggingkan senyum khasnya. Hehehe, semuanya kini baik-baik saja. Ling Tian tertawa lirih ke arah mereka semua. Bersambung.